Selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya, Cici Rahayu, penyuluh dari Kecamatan Argomulyo dalam Suluh Suara Penyuluh, suatu program kerjasama antara Dinas Kristen Kementerian Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Pagi ini tanggal 18 Desember tahun 2022, bulan terakhir di tahun ini. Mari kita sebelum beraktivitas, kita mau mulai dalam perenungan firman Tuhan. Namun kita akan mulai dengan berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang indah, hari yang baru, di mana Tuhan memberi kami kesempatan untuk terus belajar firman Tuhan. Memberkati hati dan pikiran kami Tuhan pada pagi ini, supaya kami mengerti firman-Mu, supaya kami dapat merenungkannya dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Para pendengar dan pemirsa, renungan pada pagi hari ini berjudul Keserupaan dengan Kristus. Nah, kita pasti pernah mendengar ungkapan like father, like son. Sebagaimana Bapak, begitu pula anaknya. Jadi sebuah ungkapan yang dipakai untuk menunjuk keserupaan atau kemiripan di dalam keluarga. Nah, sejak semula rencana Allah adalah menjadikan kita ini serupa dengan anaknya, yaitu Yesus. Pada saat penciptaan, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan dari semua ciptaan, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Sedangkan menurut Rick Warren, ya seorang pendeta, juga seorang penulis, dia menulis dalam salah satu bukunya yang berjudul bahwa tujuan hidup orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Demikian juga senada dengan pendeta Rick Warren, Charles R. Swindoll juga dia seorang penulis juga dalam bukunya yang berjudul So, What You Want to Be Like Christ, itu dia menulis seperti ini, bahwa yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lainnya adalah tujuan hidupnya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tujuan hidupnya adalah menjadi serupa dengan Kristus, dan itu tidak didapati di dalam kepercayaan yang lainnya. Nah, dasar Alkitabiah dari panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus terdapat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29. Mari pendengar dan pemirsa, kita membaca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, pendengar dan pemirsa, bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan hidup, memiliki keserupaan dengan Kristus?
Ada banyak hal di dalam Alkitab bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Namun pada renungan pagi hari ini, salah satu hal untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus adalah melakukan pemuritan dan penginjilan, yaitu suatu hal yang sama yang dilakukan oleh Yesus. Memuridkan dan menginjil. Yesus melakukan pemuritan dan juga penginjilan. Nah, pemuritan dan penginjilan ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan dua-duanya. Karena penginjilan dan pemuritan ini mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat diputuskan atau tidak dapat dipisahkan. Ada satu pengalaman menurut seorang penulis juga, ya, saya mengambil beberapa penulis di sini untuk menyampaikan bahwa para penulis ini sudah melakukan research, sudah melakukan satu dan melakukan penelitian, mengalami pengalaman di dalam pelayanan, termasuk seorang penulis juga yang bernama Andrew Brake. Andrew Brake, dia berkesimpulan bahwa akhir-akhir ini banyak gereja memprioritaskan penginjilan. Tetapi sayangnya para gereja ini mereka mengabaikan pemuritan. Padahal tadi dikatakan bahwa antara pemuritan dengan penginjilan itu tidak bisa dipisahkan. Namun gereja-gereja ini tadi yang menurut Andrew Brake, ya, gereja-gereja ini mereka melakukan penginjilan tetapi kurang menekankan ajaran Alkitab sebagai bagian integral dalam pengajaran mereka. Jadi inilah yang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Dengan mencermati keadaan yang seperti ini, Andrew Brake dia menegaskan bahwa para pendeta, majelis gereja, para mahasiswa sekolah teologi, dan juga kaum awam yang terlibat dalam pelayanan dan pengajaran di gereja, itu mereka membutuhkan suatu pengajaran tentang pembentukan rohani yang dapat menolong mereka membentuk kehidupan rohani. Seseorang tidak akan bisa melakukan penginjilan kalau tidak dimuridkan terlebih dahulu. Apa yang akan mau disampaikan di dalam penginjilan kalau mereka tidak mendapatkan pengetahuan? Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penginjilan, tentang siapa yang akan diberitakan itu, mereka harus belajar, harus dimuridkan. Itulah sebabnya antara penginjilan dengan pemuritan itu merupakan satu kesatuan. Nah, untuk itulah, karena pengalaman-pengalamannya itu, Andrew Brake dalam bukunya Spiritual Formation, menjadi serupa dengan Kristus, itu dia menulis banyak hal, dan dia mengambil tentang pengajaran Yesus di pengajaran Yesus di bukit, ya, tertulis dalam Matius 4 sampai dengan Matius pasal 8. Karena di sana ada banyak pengajaran dari Yesus. Nah, pemirsa dan pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh anggota jemaat atau semua orang percaya dari berbagai denominasi, denominasi kan pasti berbeda-beda, ya, kemudian dari tempat ibadah juga yang berbeda dan bentuk ibadah yang berbeda, itu semua memerlukan satu
pemuritan, pengajaran untuk bisa membentuk, memerlukan suatu pembentukan rohani. Mengapa demikian? Karena pembentukan rohani, orang yang hidup dalam pembentukan rohani ini adalah orang-orang yang nantinya ingin menjadi orang yang serupa dengan Yesus. Mereka mengikuti ajaran-ajaran Yesus, mendengarkan apa yang diinginkan oleh Yesus. Nah, jika orang menjalani kehidupan serupa dengan Yesus, itu adalah orang yang menginginkan Roh Kudus memperbaharui kehidupannya secara rohani. Dan orang ini hidup sesuai dengan harapan Yesus. Jadi, penekanan utama di dalam pembentukan rohani adalah bahwa Yesus itu sendiri sebagai model atau sebagai teladan utama di dalam mengomunikasikan Injil, memuridkan orang Kristen baru dan hidup menjadi serupa dengan Yesus. Jadi segala sesuatu, baik di dalam pengajaran, pemuritan, penginjilan, role modelnya adalah Yesus sendiri. Nah, itu jika kita ingin terus menumbuhkan pembentukan rohani di dalam kehidupan kita harus terus belajar mengenai Yesus. Jadi penginjilan itu sangat penting. Sekali lagi, penginjilan itu sangat penting. Demikian juga dengan pemuritan atau pengajaran. Ini untuk salah satu jalan untuk kita bisa mengalami keserupaan dengan Yesus. Tapi ada satu pertanyaan. Mengapa ada upaya-upaya penginjilan yang sering dilakukan tetapi mengalami kegagalan? Ada beberapa orang yang bercerita bahwa penginjilan yang dilakukannya itu belum membuahkan hasil. Nah, itu perlu introspeksi diri. Karena ada banyak hal, ada banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam penginjilan. Ada banyak hal pastinya ya, tidak bisa ditentukan pasti kamu gagal karena ini. Kita harus melihat dari sisi mana penginjilannya itu bisa gagal. Dan salah satu hal utama kegagalan penginjilan adalah bahwa kita ini di dalam melakukan penginjilan ini tidak serupa dengan Kristus, tidak serupa dengan Yesus yang kita kabarkan. Perkataan yang kita sampaikan, penginjilan firman Tuhan yang kita ucapkan itu bertentangan dengan perbuatan kita. Kita mengajarkan ajaran Yesus, contohnya tentang kasihilah sesamamu manusia, itu yang kita sampaikan. Tetapi di dalam kehidupan kita, perbuatan kita yang dilihat oleh banyak hal itu tidak sesuai. Bagaimana orang bisa percaya kepada apa yang kita ucapkan, yang kita beritakan? Misalnya tadi mengenai kasih, tetapi ternyata kehidupan kita ini tidak dipenuhi dengan kasih. Orang akan melihat, begitu kok, orang seperti itu kok bisa-bisanya menyampaikan tentang kasih. Orang pasti berpikir seperti itu. Jadi kegagalan, salah satu faktor kegagalan di dalam penginjilan adalah tidak adanya integritas di dalam kehidupan pelayanan penginjilan yang dilakukan. Integritas adalah apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah penginjilan yang sangat efektif. Bahkan tanpa berkata, tanpa mengeluarkan perkataan,
orang melihat perbuatan kita yang mencerminkan, yang menggambarkan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, itu adalah satu penginjilan yang sangat efektif. Orang sudah mengerti, orang Kristen itu seperti itu loh, tanpa banyak berkata-kata, tapi dia sudah melakukan, menunjukkan kasih kepada banyak orang. Tapi ya bukan berarti bahwa kita harus tidak mengatakan apa-apa kepada orang, gitu ya, tidak seperti itu. Jadi apa yang kita ucapkan, kita tetap harus memberitakan firman tentang siapa Yesus itu, dan kita juga harus mempraktekkan, melakukan perbuatan sebagaimana apa yang diperbuat oleh Yesus. Nah, itulah para pendengar dan pemirsa, ada banyak hal yang bisa kita tiru dari keteladanan Yesus. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, harus ingat untuk selalu memiliki integritas di dalam pelayanan penginjilan dan pemuritan yang berpusatkan kepada Yesus sebagai role model pembentukan rohani kita, yang akan membuat kita ini mengarah pada keserupaan dengan Kristus. Nah, lalu bagaimana ini supaya kita bisa memiliki integritas dalam pelayanan kita? Bagaimana kita memiliki integritas di dalam penginjilan dan di dalam pemuritan? Jika kita belajar firman Tuhan, kita akan tahu bahwa kita bisa memilikinya, memiliki integritas di dalam penginjilan, di dalam pemuritan atau pengajaran. Itu kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita bisa minta pimpinan kepada Roh Kudus karena nggak ada yang lain yang akan memampukan kita. Nah, para pendengar dan pemirsa, dengan pimpinan Roh Kudusnya, kita ini akan dimampukan untuk masuk di dalam proses pembentukan rohani untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada oknum yang lain, hanya Roh Kuduslah yang akan memampukan. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, pasti kita akan mengalami kegagalan karena kita ini terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Penguasaan diri kita terbatas. Sehingga kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, bisa saja suatu saat kita menghadapi orang lain di dalam penginjilan dan terlibat seru di dalam pertanyaan tanya jawab, kita tidak bisa menguasai emosi kita, maka otomatis pasti akan mengalami kegagalan. Tetapi jika kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta Roh Kudus menguasai hati kita, pikiran kita, apapun yang akan kita lakukan berkenaan dengan penginjilan dan pemuritan, Roh Kudus yang akan mengarahkan kita supaya kita berhasil di dalam keduanya. Nah, untuk itu mari pendengar dan pemirsa terkasih, kita membuka hati kita untuk Roh Kudus dan mempersilahkan Roh Kudus memimpin kita dalam mencapai tujuan menjadi serupa dengan Kristus. Itu renungan pada pagi hari ini. Biar kiranya renungan yang singkat ini akan selalu mengingatkan kita di dalam setiap kegiatan aktivitas kita semua di sepanjang hari ini, dimanapun kita berada, untuk kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Mari kita tutup dalam doa perenungan kita pada pagi ini. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kudus, Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih jika pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus mengandalkan Roh Kudus untuk kami bisa melakukan penginjilan pemuritan, untuk supaya kehidupan rohani kami, pembentukan rohani kami mengalami pertumbuhan. Dan kami bisa memberkati banyak orang karena Roh Kudus yang memampukan kami. Kami membuka hati kami hari ini. Silakan Roh Kudus yang beracara menguasai hati, pikiran kami, perkataan kami, segala tingkah laku perbuatan kami, Roh Kudus. Pimpin kami tengah-tengah. Terima kasih ya Tuhan Allah Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk kota Salatiga, di mana Tuhan Yesus menempatkan kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kota Salatiga dalam seluruh pemerintahannya, di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati sehingga anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan kota Salatiga ini boleh mereka menjadi bisa menyampaikan penginjilan, pemuritan, bisa menjadi role model buat orang-orang yang lain, sehingga kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, biar kiranya seluruh gereja, oh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Salatiga ini boleh bergandeng tangan di dalam memberitakan Injil, pemuritan, pengajaran, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan, dan semua orang mereka diberkati karena Roh Kudus dan boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Demikian juga memberkati Indonesia Tuhan. Tuhan juga yang menempatkan kami di Indonesia, kiranya memberkati pemerintahan kota, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Presiden kami, memberkati segala sesuatunya tentang Indonesia. Biar kiranya Indonesia ada di dalam pemerintahan Tuhan. Indonesia diberkati. Shalom untuk Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan Radio Betani. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Radio Betani sedang mengudara, biar menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, menjadikan Radio Betani ini sebagai salah satu alat penginjilan yang efektif, tidak hanya di kota Salatiga, bahkan di luar kota, keluar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan segala sesuatunya, menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali di dalam program Suluk yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.